Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita menikmati lagi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang baru ini. Kita mau bersyukur kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu memberkati hidup kita, Bapa yang memelihara hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripadamu. Terima kasih buat hari baru yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan bagi kami. Bahkan kami bersyukur karena kami percaya sepanjang hari ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan berkat-berkat-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Kau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, 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 sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah selamanya, ya selamanya. Sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau juga yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menyertai langkah kami. Selalu kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami, Tuhan. Haleluya,
yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, pengagungan akan nama-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh hidup dan kami ada hari ini. Sebab kami memuji nama-Mu, meninggikan-Mu seumur hidup kami.
sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Sebab itu mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Sebab hanya oleh karena kebaikan, kebajikan, kemurahan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, penyertaan yang ajaib yang datangnya daripadamu, yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini. Bahkan kami bersyukur hidup yang kami hidupi adalah hidup yang berarti di dalam Engkau Yesus Tuhan yang sudah mati menebus hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang dapat menandingi-Mu. Sebab itu kami bangga menjadi milik-Mu. Kami bangga menjadi umat ketebusan. Bahkan Kau berikan hak bagi kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, yang sungguh baik, sangat baik dan selalu baik. Engkau yang selalu menyatakan kasih setia-Mu, yang selalu baru setiap pagi, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu. Dan kasih-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami ada aliran-aliran kasih-Mu. Aliran-aliran kuasa-Mu yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Sebab Engkau layak. Sebab Engkau layak. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita berlimpah karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus bersyukur kepadamu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekutu lagi bersama-sama di dalam nama-Mu. Dan kami mau terus menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu lah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami otomatis melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Oke, shalom. Shalom. Selamat pagi. Renungan kita hari ini sampai di Matius 23 ayat yang ke
15. Jadi kalau kita baca dari 23 ini ada 8 celaka yang Yesus kecam ya untuk ahli Taurat. Dan kita sampai di celaka yang ketiga. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, kalau kita lihat di 8 celaka ini, dari 7 itu berbicara tentang munafik ya. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sebagai orang-orang munafik. Kalau kita pikir sebagai pemimpin agama sampai dikecam sebanyak itu celakanya, dan saya pikir ngeri benar ya. Berarti ini sungguh-sungguh mereka ini sungguh-sungguh orang-orang yang mengajarkan. Ini bukan bicara tentang keselamatan, ini bicara tentang agama ya. Mereka mengajarkan orang untuk bertobat, tapi menjadikan mereka sebagai pengikut agamanya, penganut agamanya. Jadi kalau menurut saya sih ada dua macam pengikut. Yang pertama, kalau misalnya kita diajarkan, tapi kita kan jenis orang pertama yang masih mempunyai hati nurani lah ya. Dia pasti melihat apa yang diajarkan benar nggak? Ada dilakukan nggak sama orang ini? Tipe pertama ya. Kalau enggak, hati nuraninya pasti bunyi. Dan dia pasti pilih, aku tidak mau mengikuti orang ini. Tidak benar ini. Nah, yang tipe kedua ini yang paling bahaya. Tipe kedua ini kalau diajarkan, baik itu berbuat salah, pas ada semacam, bagi dia semacam ada kekuatan untuk melakukannya. Terus mungkin bisa lebih jahat lagi. Misalnya contoh, kita lihat Rasul Paulus sebelum bertobat. Mereka berani membunuh asal untuk Tuhan. Mereka bagi mereka membunuh bukan dosa. Saat itu orang kafir. Bagi mereka memuliakan Tuhan. Mungkin bagi kita dosa, atau mungkin bagi mereka gampang lah itu. Karena apa? Mereka kan bisa setiap tahun melakukan upacara agama mereka, menyucikan diri dari segala dosa, mengorbankan sesuatu, terus nanti mereka suci lagi kan? Nah, itu yang saya tangkap dari ini. Jadi kejahatan, kalau saya hubungkan dengan, menurut saya ya, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah membahas Matius 21 kalau tidak salah ya, tentang Yesus yang membersihkan bait suci. Jadi yang menurut saya yang dimaksud di sini mungkin kan ahli-ahli Taurat ini mereka mengambil untung dari setiap korban yang dibeli lah ya, ibaratnya mereka mengorbankan sesuatu, harus beli di sini. Mereka mengambil untung. Jadi di sini Tuhan katakan mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Mungkin ada terselip ajaran mereka yang mungkin tidak terus terang, tapi melakukan dosa itu mungkin nggak masalah. Yang penting kamu setiap tahun kamu mengorbankan sesuatu. Jadi mereka giat, mungkin giatnya seimbang kali ya, tapi seimbang yang nggak benar gitu. Nah itu menurut saya sih, menurut apa yang saya baca kayaknya seperti itu. Jadi yang bisa kita pelajari dari sini,
bukan hanya kita sebagai pemimpin agama atau apapun lah, kita sebagai orang biasa, mungkin juga kita kita melakukan perintah Tuhan untuk menginjilin orang. Saya rasa yang terpenting tuh hati nurani ya. Kita mengajarkan sesuatu yang benar gitu, sesuai dengan hati nurani. Terkadang gini loh, saya mengatakan ini bukan untuk menghakimi seseorang atau apa. Ini kita belajar sama-sama gitu. Terkadang saya lihat, ini yang saya pernah dengar ya, dari orang yang mengalaminya gitu. Saya pernah, akhir-akhir ini kan, saya lihat dia tidak ke gereja lagi, online juga, kadang iya, kadang tidak. Terus dia bercerita lah tentang, saya tangkap sih ada kepahitan. Hal ini juga pernah saya tanya sama Pak Eri. Dia berusaha, tapi akhirnya tutup tokonya. Terus dia cerita, dia ngalamin ini tutup tokonya ini salah satu alasannya juga karena orang. Salah satu pemimpin agamamu lah katanya. Jadi saya juga bingung, masalah apa katanya. Terus dia cerita, sebenarnya toko saya masih bisa bertahan sih katanya. Setiap bulan ada 100-an juta gitu dari kredit katanya. Jadi ada satu pemimpin agamamu katanya, yang termasuk pemimpin lah, dia buka juga sama dengan saya katanya. Terus apa yang terjadi begitu dia buka? Menurut kita, menurut orang awam, menurut orang dagang, dia pinter. Kenapa? Dia bisa megang misalnya satu kredit gitu, yang sering dipakai orang, dia bisa pegang atasannya gitu. Jadi dia bikin perjanjian berapa persen dia dapat. Tapi maksudnya kasih pemimpinnya, kamu dapat berapa persen. Syaratnya setiap kredit harus ada dari toko saya, harus ambil dari toko saya. Nah ini bukan cerita kosong, karena orang ini ngalamin sudah diambil, waktu awal-awal sudah diambil sales, tapi dipulangkan. Jadi salesnya juga, karena ada hubungan baik juga ya, merasa bersalah, dia bilang sama orang itu, saya nggak bisa ngambil cek karena saya ditekan dari atas, saya nggak bisa ambil dari toko kamu. Jadi cici saya tanya kenapa, dia cerita lah bla 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 bla, karena toko ini, toko X ini, dia langsung ke kepala dan mereka bagi hasil, dia kasih dia berapa persen gitu. Nah jadi akibatnya ya ke toko-toko kecil yang harus banyak biaya, yang harus lewat toko segala macam itu banyak terimbas. Salah satunya ya orang ini, dia tutup akhirnya toko. Jadi dia bilang, sambil tanya, jadi boleh yo melakukan kayak gitu yo katanya. Nah, saya tanya sama Pak Eri bilang, hati nurani, kembali kepada hati nurani. Nah, yang ingin saya tekankan gini loh. Terkadang kita merasa, di Alkitab nggak tulis, kita boleh lakukan. Di Alkitab nggak bilang nggak boleh berdagang kayak gitu. Nggak ada bilang, maksudnya nggak ada bilang. Ini wajar-wajar saja kita bisa melakukan kayak gitu. Yang ingin saya bilang, kita sama-sama belajar lah. Punya hati nurani yang peka. Karena bukan menghakimi. Saya merasa kalau caranya kayak gitu, itu sama dengan kita egois, enggak ya? Kita seakan nggak percaya kuasa Tuhan bisa memberkati kita. Kita memakai cara kita sendiri gitu loh. Jadi kita, maksud saya gini, kita peka hati nuraninya, mikirkan yang terbaik. Apakah melakukan begitu sebagai seorang, kita memuliakan Tuhan.
Itu maksud saya. Apakah kita memuliakan Tuhan? Jadi itu yang saya dapat. Kita belajar peka hati nurani kita, walaupun di Alkitab nggak tertulis. Kita belajar mempertimbangkan segala keputusan kita itu memuliakan nama Tuhan nggak? Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Nah, itu yang saya dapat sih Pak Heri. Saya tekankan sekali lagi, saya nggak maksud menghakimi atau apapun, ini sebagai contoh aja ya. Supaya kita sama-sama belajar. Terima kasih, saya kembalikan Pak Heri. Oke, terima kasih Ibu Ros buat sharing firman-Nya, mengingatkan kita lagi beberapa hal penting yang memang harus kita lihat, bahwa kita ini harus menjaga hati nurani kita, sama seperti Paulus bilang di Kisah Para Rasul, bahwa dia tuh menjaga hati nurani itu bukan cuma di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Nah, dua hal itu yang Paulus lakukan. Jadi menjaga hati nurani itu bukan hanya supaya kita tulus di hadapan Tuhan, tapi di hadapan sesama. Yang memang ini kembali hanya hati nurani kita yang bisa bunyi. Makanya sama seperti yang renungan kemarin, makanya saya tulis, antara ibadah sejati dan pertemuan ibadah itu dua hal yang harus kita lakukan secara seimbang. Jangan sampai pertemuan ibadah kita itu hanya menjadi sebuah topeng untuk menutupi hidup hari-hari kita. Karena sebenarnya pertemuan ibadah itu kan hanya 1 jam, dan itu hanya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan sesungguhnya. Bukan supaya dilihat orang yang sama-sama ibadah, wah orang ini rohani, wah orang ini hebat pelayanannya, bukan. Karena yang dilihat orang itu adalah hidup kita sehari-hari, cara bisnis kita. Ya tentu seperti istri saya juga ngomong tadi, ya mungkin orang yang bisa dimaksud pemimpin itu juga nggak tahu, atau kan mereka ini hati nurani, ini kan pembelajaran saja. Apakah dengan appointment atau dengan perjanjian yang dia buat dengan satu badan leasing itu ternyata mematikan bukan cuma satu, jangan-jangan, tapi sekian banyak toko-toko kecil yang selama ini bisa kerjasama. Nah, apakah itu di dalam ketidaktahuannya atau di dalam sepengetahuannya, ya balik-balik itu hati nurani lah ya. Tapi bagi kita, apalagi sampai di level pemimpin, nah itu tadi harus sering cross check hati nurani antara pertemuan ibadah kita sebagai pemimpin, tapi dengan hidup sehari-hari kita di ibadah sejati kita itu seperti apa, ya balik-balik hanya Tuhan yang tahu. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Nah, apalagi ayat firman Tuhan hari ini juga tadi Ibu Ros sudah katakan, ini ada beberapa hal yang Tuhan mau ingatkan. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi melakukan segala daya upaya hanya untuk membuat seseorang bertobat, tapi untuk ikut agama dia. Nah, karena kan berkali-kali saya juga sering ajar bahwa Yesus itu tidak pernah datang membawa agama. Agama itu semua, ini menurut saya ya, itu ciptaan manusia. Karena agama itu kan adalah bagaimana manusia itu mencari Tuhan. Nah, sementara di dalam keyakinan kita, Tuhan yang mencari kita, manusia berdosa. Jadi berkali-kali juga saya katakan kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu sebuah kehidupan. Karena sekali lagi kalau agama itu menurut saya adalah bagaimana cara manusia mencari Tuhan. Makanya muncul agama A, B, C, ratusan bahkan ribuan di dunia ini ada begitu banyak agama. Bagaimana menurut manusia mencari Tuhan itu seperti ini, nah muncul agama ini. Kalau mencari Tuhan itu dengan cara begitu, maka muncul agama begitu. Nah, tapi di dalam kekristenan, dalam firman Tuhan yang kita tahu, bukan kita yang mencari manusia. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Nah, itu yang kita syukuri. Makanya berkaitan dengan ayat ini, ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan, itu menjadi pengingat bagi saya. Ketika saya memenangkan jiwa, mengajar mereka, maka seperti Paulus nasihati anak didiknya Timotius, yaitu 1 Timotius 4 ayat 16, firman Tuhan berkata gini, awasilah dirimu sendiri
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Harus mengawasi hidup kita dan pengajaran kita, balik-balik seimbang antara pengajaran di pertemuan ibadah dan hidup sehari-hari. Ya, saya harus seimbang, jaga hati nurani di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Supaya apa? Bukan saya saja yang selamat, tapi orang yang dengerin saya itu juga selamat. Dan satu lagi kan kita tahu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, Yesus katakan gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku, guru besar. Murid Yesus. Memang kita yang memenangkan jiwa itu. Tapi dia bukan murid kita. Dia harus jadi murid Yesus. Supaya seperti beberapa waktu yang lalu tidak ada kultus individu. Yang perlu dikultuskan dan harus dikultuskan itu hanya Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang boleh dikultuskan. Nah, tapi hanya Tuhan satu-satunya. Makanya waktu kita memenangkan jiwa, dan saya mendorong Bapak Ibu untuk mencari jiwa dan memenangkan jiwa, tapi setelah itu bawa dia kepada Kristus, mengalami Kristus, bukan jadi murid dan pengikut kita. Bahaya nanti. Kalau kita jatuh, semua jatuh. Kalau kita tersesat, semua tersesat. Makanya tadi ayat itu katakan lebih jahat malah. Karena dianggap, oh ternyata guruku aja boleh. Nah, akhirnya legalisme. Akhirnya semua jadi dibenarkan. Nah, apalagi katakan sekali lagi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Nah, jadi apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang menurut kita benar, tapi apa kata firman. Nah, ya pagi hari ini kita diingatkan, sekali lagi terima kasih Bu Ros sudah sampaikan sharing, bahkan sudah menyampaikan dengan kisah nyata yang harusnya jadi warning bagi kita. Jangan sampai kita ini hanya hebat di pertemuan ibadah sebagai pemimpin, tapi hidup hari-hari kita bisa jadi batu sandungan. Ya sekali lagi, seperti Bu Ros bilang, bukan untuk penghakiman, ini kan untuk studi kasus. Dan kita kan nggak tahu, ini kan baru dari sisi orang yang jadi korban. Dari sisi yang mengorbankan, kan kita nggak tahu apakah itu di dalam pengetahuan dia atau di dalam ketidaktahuan. Fokus hanya gimana caranya omset lebih besar, dia buat perjanjian dengan satu leasing, ya sekali lagi, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau sampai hal itu tahu, makanya berkali-kali saya sering nasihati. Nah, kalau ada orang yang tanya gini, Pak, harusnya kan nggak boleh begitu, Pak. Mau pemimpin, mau pendeta, mau penatua. Dan saya minta dengan segala kerendahan hati lagi, sekali lagi bagi Bapak Ibu, kalau itu menyangkut nama saya, kalau seandainya cerita, harusnya penatua, pendeta Heri itu kan nggak boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mengasihi saya boleh konfirmasi ke saya. Mungkin apa yang saya lakukan itu dalam ketidaktahuan saya. Dan itu menjadi batu sandungan. Nah, tolong dikonfirmasi ke saya, supaya saya bisa lakukan pemberesan. Supaya jangan orang tersandung dengan hidup saya, tinggal dalam kepahitan, dan akhirnya dia meninggal dalam kepahitan karena pendeta Heri. Waduh, Tuhan ampuni. Nah, tapi kalau ada orang yang selalu tanya seperti itu, harusnya kan nggak boleh seperti itu. Kan selalu ada dua jawaban yang saya katakan, iya. Memang nggak boleh. Kalau dia ngajar surga itu ke kanan, ternyata hidupnya sendiri ke kiri, ya satu, kamu tetap aja ke kanan, karena surga itu ke kanan. Makanya di ayat pertama di Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi kan, ajarannya kamu dengar dan kamu ikuti, lakukan ajarannya, tapi kelakuannya jangan. Nah, yang kedua, yang saya minta tadi, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keberanian tentu, tegur, Pak, Bapak ngajar surga itu ke kanan. Tapi saya lihat Bapak ke kiri, Bapak salah. Nah, butuh kasih karunia dan keberanian, tapi harus. Tapi khusus untuk saya,
saya akan sangat terbuka, saya akan welcome. Kalau Bapak Ibu dengar selentingan aja, Pak, aku dengar-dengar si A ini kepahitan loh sama Bapak, kayaknya dia menurut dia Bapak salah loh, tolong segera diinformasikan kepada saya akan beresin. Karena itu tadi, saya harus menjaga hati nurani di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, jadi seperti itulah pagi hari ini, yuk awasin dirimu dan awasin ajaranmu. Saya mendorong sekali lagi cari jiwa, menangkan jiwa, tapi jangan jadikan pengikut kita. Tetap jadikan dia pengikut Yesus, murid Yesus. Ajar apa yang Yesus ajar, bukan apa yang kita tahu. Oke, itu saja yang mau tambahkan. Ibu Medianti mungkin mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak, karena Yesus mengecam orang munafik itu menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidak seperti itu. Saya mau bersaksi ya, dulu saya pernah mengikuti suatu yayasan di Indonesia, bukan Islam ya. Yayasan ini punya rumah sakit, klinik yang mungkin sampai sekarang Bapak Ibu tahu ya, eksis dia di Indonesia. Kalau ada musibah, bencana gitu, dia datang paling dulu. Aceh tsunami juga dia yang menginjakkan kaki dulu di Aceh. Bahkan setahun kemudian datang lagi membangun rumah-rumah untuk menolong korban musibah di Aceh. Tapi Bapak Ibu, mereka itu kan orang-orang kaya ya. Terus hasil kekayaannya itu sebenarnya dari bisnis yang jahat. Ya, mungkin ya kalau kita sekarang kan lagi ini banyak ditangkapi pengedar narkoba dan sebagainya ya. Mungkin yang jahat yang macam-macam gitulah. Tapi mereka mengatakan begini, enggak apa-apa itu. Nanti uang yang didapat itu kita sisihkan sekian persen, kita berikan kepada orang miskin atau orang lain yang memerlukan. Nah, sisanya itu jadi suci gitu. Saya tertawa Bapak Ibu. Kita enggak. Tuhan katakan kalau kita doa aja minta berkat, Tuhan katakan berdoalah seperti itu kan, seperti gini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ya Bapak Ibu, Tuhan itu katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita enggak tahu apa yang akan datang. Kita nggak boleh khawatir. Tuhan katakan begitu kan? Nah, ayat firman Tuhan hari ini itu mengatakan orang menggait sih kata saya orang lain untuk mengikuti agamanya. Bukan mentobatkan. Tuhan katakan mentobatkan. Kalau tobat mah nggak begitu. Maaf ya sebentar. Ini saya harus ini kan baterainya loh. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan, kita itu mengikuti Tuhan bukan masuk suatu agama tertentu. Karena kecaman Tuhan itu yang mengatakan orang itu dijadikan pengikut agama. Dan kemudian orang itu menjadi orang neraka. Dan kita kan berapa hari lalu kita belajar, kita nanti kalau meninggalkan dunia ini, kita hidup seperti malaikat di sorga. Bahkan sekarang pun Tuhan juga ajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita hidup di sorga.
hidup di hadapan Allah. Tiap detik loh Bapak Ibu, bukan cuma koram deo sejam ini saja, enggak. Kita hidup di hadapan Allah dan Tuhan pemelihara kita, gitu loh. Nah, Tuhan juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, kalau mengikuti Yesus, pasti deh kita dapat bagiannya itu surga. Yang ya kita nggak ada yang tahu ya, kecuali ada yang sudah pernah ke sana, datang lagi ke sini. Manusia hanya satu kan, Tuhan Yesus kan. Nah, Tuhan mengatakan begitu. Sehingga dalam hidup kita sehari-hari, kita yang menyadari bahwa kita ikut Tuhan Yesus, ikut jalan kebenaran itu, dan kita hidup di hadiratnya setiap detik dalam hidup kita di muka bumi ini, kita melakukan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan sulit, ya kita kan perlu duit gitu ya. Bapak Ibu, itu hal saya dulu juga pernah merasakan kesulitan. Dulu apa-apa yang saya keluarkan dari perbendaharaan uang saya itu saya catat di kertas. Saya takut nggak bisa mengelola dengan baik. Dulu saya juga ada bisnis. Lama-lama saya merasakan bahwa Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Itu benar. Benar-benar seperti itu. Tuhan mau menunjukkan pemeliharaan atas hidup kita. Itu benar seperti itu. Dan kalau Tuhan ajarkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, nah itu kita harus lakukan. Kita harus percayai itu. Kalau Tuhan ajarkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya untuk hari ini, ya kita lakukan itu. Jadi jangan kita, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini sekarang di Indonesia kan lagi heboh ya. Bahkan sebuah majelis agama ya di Indonesia yang mayoritas itu mengatakan begini. Mereka itu, majelis itu mendukung penganiayaan terhadap seseorang. Ayo, Bapak Ibu, benar enggak itu? Itu pimpinan majelisnya mengatakan mendukung penganiayaan. Nah, ini kan sudah bukan orang yang mengenal Tuhan kalau menurut saya. Dia nggak mengenal. Allahnya siapa sih? Ya, kok dibela agama sedemikian rupa dan mendukung penganiayaan manusia, itu sesama. Kita kan enggak, Bapak Ibu. Maka dalam mencari rezeki ya, percayalah Tuhan itu sanggup memelihara kita. Kita saja yang harus melapangkan hati kita, menerima apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, itu yang saya dapatkan hari ini, Pak Heri. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, saya mendorong untuk kita memenangkan jiwa, menjadikan mereka Kristen, yaitu pengikut Kristus, bukan hanya sekedar beragama Kristen. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, memang agama itu kan buatan manusia. Jadi sah-sah saja mereka punya pemahaman dan kepercayaan seperti apa yang Ibu Mirianti tadi katakan. Ya, itu kan keyakinan agama mereka. Ya silahkan saja, sah-sah saja. Itu kan perasaan mereka. Menurut mereka. Nah, menurut Tuhan kan lain lagi urusannya. Nah, tapi itu agama Bapak Ibu. Jadi semua orang boleh berimajinasi, semua orang boleh punya
pengajaran, membuat sebuah agama, tapi itu kan dari manusia. Tapi sekali lagi kita bersyukur, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa atau sampai kepada Tuhan kalau nggak lewat Yesus. Itu keyakinan kita. Karena sekali lagi, kekristenan itu bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi dan mencari manusia. Jadi sebab itu, yuk kita juga awasi diri kita, jangan sampai kita juga hanya sekedar beragama Kristen. Artinya hanya di pertemuan ibadah kita jadi orang Kristen sepertinya ngikut Yesus. Padahal hari-hari hidup kita nggak ngikutin apa yang Yesus ajarkan. Kan beberapa waktu yang lalu juga Yesus pernah tegur kan, mulut mereka sih sepertinya ngomong memuji Allah, tapi kelakuan mereka sama sekali nggak memuliakan Allah sebenarnya. Jadi biarlah pagi hari ini apa yang Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu menjadi warning bagi kita. Jangan sampai kita terjebak pada hal seperti itu, yaitu hanya sekedar beragama dan menjadikan orang yang kita menangkan juga hanya sekedar beragama, tapi pergi, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Ajar apa yang Yesus ajar, tentu yang sudah kita lakukan lebih dulu. Oke, itu saja yang perlu kita renungkan sepanjang hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Silakan, Heng. Oke, mari semua kita satukan hati, kita masuk dalam doa sepakat kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan ya Tuhan. Kami mau menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengikuti ajaran-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami tidak mau melihat pemimpin-pemimpin kami, kalau mereka menjadi batu sandungan, biarlah kami juga akan melepaskan pengampunan atas setiap mereka ya Tuhan. Mungkin mereka tidak sadar mungkin tidak mengetahui kalau setiap ada orang-orang yang tersakiti ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan hati mereka ya Tuhan. Dan setiap kami juga Tuhan yang menjadi orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami juga tidak akan kami mau belajar terus Tuhan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ya Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan, hari demi hari Tuhan bawa kami lebih lagi di dalam Engkau, supaya kami menjadi orang yang terus mengenal kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, kami juga berdoa buat Ibu Yanti yang hari demi hari Tuhan sudah pulihkan, Tuhan telah sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Yanti ini Tuhan. Biarlah pengenalan akan Kristus terus ada di dalam keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa buat suami, buat anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah setiap mereka juga terus akan mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus ada di dalam kehidupan keluarga Ibu Yanti ini ya Bapa. Kami percaya, kami serahkan keluarga Ibu Yanti ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan pakai Ibu Cacia dan keluarga yang ada di Air Hitam Tuhan. Biarlah melalui keluarga-keluarga yang di Air Hitam Tuhan, mereka akan melihat Kristus ada di tengah-tengah hidup keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Yani ya Tuhan, buat secara khususnya kepada anaknya Marcella ya Tuhan, yang dimana saat ini membutuhkan kesembuhan organ jantungnya ya Bapa. Biarlah kami berdoa, kuasa kesembuhan-Mu sudah tercurah ya Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Lala semakin hari semakin Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa buat Yani dan suaminya Yuhong Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan Yesus terus juga Tuhan ada di dalam keluarga ini ya Bapa. Biarlah hati mereka terbuka Tuhan untuk menerima Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Yani dan Yuhong ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat Ibu Yuniar Megawati ya Tuhan, yang kemarin terpleset jatuh di kamar mandi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan juga hasil dari rongsennya Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapa.
dan juga buat anaknya Priscilla Tuhan, di mana asam lambungnya kambuh Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Ibu Junior ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan terus ada, Tuhan terus memberkati keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus Tuhan ada damai-Mu ya Tuhan, ada sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Kami tahu hari demi hari Tuhan, pandemi sudah mulai lebih landai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus bekerja atas bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan lebih baik Tuhan. Dari sektor perkebunan ya Tuhan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Dari sektor peternakan juga Tuhan pulihkan ya Bapa. Dari sektor pertambangan juga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah bangsa kami, perekonomiannya Tuhan hari demi hari akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, buat Presiden kami, Pak Joko Widodo beserta wakilnya ya Tuhan. Mereka juga mempunyai satu kesatuan hati Tuhan, dan juga mereka terus berjalan dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan terus menaruh hikmat atas setiap mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang memperingatkan kami. Tuhan, jagai hati kami oleh kasih karunia-Mu, oleh firman-Mu, sehingga di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus dan firman-Mu, kami bisa menjaga hati nurani kami, tetap murni di hadapan-Mu, bahkan di hadapan sesama kami. Sehingga hidup kami tidak jadi batu sandungan, tapi melalui hidup kami Tuhan, ada banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bapak, terima kasih buat hari baru penuh berkat yang Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah Engkau Tuhan yang membuat berhasil. Dan sepanjang hari ini kami menikmati berkat-Mu, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.